capek nonton Inggris. Ini Parah. begadang. Capek. Kalau ini tidur nih. Begadang Kadang, gue. oh begadang juga. Mata gue merah gila. Enggak. Lu kayaknya nonton Prancis doang gue lihat. Prancis apa? Tapi ini sih bela-belain nih. Oh. Nonton Inggris yang 0-0. Oh, papa nonton padahal tak ajak nobar nggak mau bilangnya mau Nggak tidur. mau sama ente Li. Nggak mau Li. Orang Ya, gila, ngajak gimana? nobar. Kalau gue lihat sih raut-rautnya nih, raut-raut Capek. yang capek, yang Nggak si Southgate buang. lagi-lagi tidak sesuai ekspektasi. Keluar Southgate, keluar out. Ente biasanya kan kalau mau tidur nih ada yang ceritain dongeng, dengerin musik, ngitung domba kayak Mr. Bean, nah nonton Inggris tuh. Iya kan? Parah Ya sih. kalau gue sih nggak kaget gitu loh. Tapi ada sisi lain yang gue rasa harus dibahas. Sebelum masuk, followers kita, subscriber sudah 61.000. Keren banget, lanjutin biar mic pada ganti, editor makin semangat sehari 2 kali. Papa udah siap, pokoknya nih on frame terus nih. Di luar permainan, udah bosan kita bahas Inggris Gareth Southgate. Sudah bertahun-tahun main monoton, selalu pakai pemain yang sama, nggak ada perubahan. Tapi lu menyadari nggak bahwa Inggris itu menurut gua sekuatnya nggak happy. Bukan nggak happy ya Nggak happy karena dalam situasi. Iya, itu maksud gua. Jadi gua melihat sisi lain bahwa ini bukan masalah taktikal aja. Ya. Tapi masalah ruang ganti, suasana tim. Lu lihat Itali deh. Pemainnya tuh biasa semua, tapi vibes itu Di game terakhir. Di game bukan, kan maksudnya digendong kali Fiori. dari awal gimana persiapan mereka gitu. Ya Inggris dari dulu permasalahannya emang bukan di taktik. Kalau Iya, menurut iya. gue deh. Maksud gua Kalau gua ada ini poin ada mungkin ada setujunya tapi mereka lebih nggak happy justru ke kualitas Southgate-nya, bukan ke keharmonisan tim. Menurut gua kalau lu compare sama zamannya Gerrard, Lampard, Scholes yang mereka tuh berkubu-kubu, United, Liverpool, Iya. Chelsea, itu kan mereka berkubu-kubu. Kalau ini tuh lebih cenderung terus mereka nyatu sebenarnya. Cuma mereka nggak happy karena menurut gua ya emang Southgate-nya pelatih yang Kopa. kurang gitu. itu iya. Jadi tapi kalau ngomong harmonis sih menurut gua harmonis aja. Iya, bukan dalam arti nggak harmonis ini berantem semua gitu. Enggak, bukan, tapi mereka terlihat tidak enjoy. Tidak ada kedekatan antara pelatih dengan pemain. Pertama, kedua Gitu. tidak enjoy dalam gue melihat timnas Italia lebih sering ya kayak gini deh, hal-hal simpel, contoh bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bonding antar tim mereka tuh. Italia kan bukan pemain bintang gitu loh, tapi mereka tuh terlihat lebih family banget gitu, terlihat mereka Lebih tuh asik intim, gitu loh. Ya, lebih intim. Nah, gue Secara lihat di squad. Inggris itu gak ada kayak apa ya? Mungkin apa gue yang nontonnya sedikit, tapi kayak nggak asik gitu loh timnya tuh. Ya, Kayak di sesi latihan kalau kita di sosmed kan beredar biasanya suka lihat tuh ntar ada momen lagi makan lagi Iya. apa. ya, Lu lihat tim-tim lain deh gue beda sama sedikit Inggris. sedikit setuju dengan ngomongnya Bang Gundo. Dia bilang kalau Inggris itu kelihatan bahwa orang itu kayak individualis, beberapa tidak kedekatan dengan Iya. pemain lain. Itu nyata sih sebenarnya. Kayak contohnya Declan Rice sama Trent Alexander-Arnold sendiri, Gallagher sama pemain sendiri, Maino, Palmer. Nah, itu memang dari zaman dulu Inggris kayak gitu. Itu mungkin gua nggak tahu, mungkin salah satu faktor yang dimana Inggris itu nggak bisa juara karena dia terlalu individualis, beda dengan negara-negara lainnya gitu. Nah itu bisa jadi kayak gitu juga, tapi tetap kunci utamanya itu adalah kepelatihan. Kepelatihannya Southgate ini nggak bisa ngelatih sama sekali. Dari segi permainan udah hancur, lebur. Ini belum ketemu negara besar aja Inggris. Ketemu negara besar di osak-asik itu Inggris. Nah, itu dia makanya menyambung tadi, berarti kan benar gak harmonis. Ditambah lagi situasi taktik dia, gimana pemain pasti yang di bench itu bete, gue yakin. Gitu. Mereka tuh harusnya dapat kesempatan tuh dari awal Palmer, gitu. Maino. Gimana menurut lo? Kalau gue sih tetap nggak setuju masalah harmonis antar pemain ya, karena menurut gue justru kalau harmonis antar pemain itu, kalau lu lihat deh dari zamannya awal Southgate tuh, lu pasti lihat deh, tau gak sih lu ada foto-foto kayak dia lagi di kolam renang naik apa sih kuda poni, tau gak sih lu ada foto-foto zaman dulu tuh? Itu sebenarnya Yang cuma bonding. di depan. Nggak, jadi maksud gue adalah Southgate ini off the fieldnya dia menerapkan tim tuh harus bonding. Tapi menurut gue yang bikin gak harmonis tadi, karena dia tahu nih dia tadinya main di klub nih under Pep Guardiola, under Jurgen Klopp, under siapa namanya Arteta, mungkin Chelsea dulu under Tuchel apa siapa. Tapi pas masuk ke negara ngeliat pelatih yang kemampuannya nggak bagus gitu. Menurut gua nggak harmonis di situ sih. Gua nggak ngeliat ada permusuhan antar
mungkin ada Iya. mungkin ceritanya belum keluar ya. Iya Mungkin makanya ceritanya belum makanya ini keluar. kan ini apa ya? Kita ngelihat sisi meraba-raba lain. ya. Iya, raba aja. Cuma yang ditunjukkan di PR-nya tuh enggak, karena mereka nunjukin justru Iya. main games bareng. Ada tuh kalau lihat Inggris tuh sekarang banyak kayak main games bareng apa. Kalau zaman dulu kan emang kelihatan ada ceritanya. Kalau kubu ada kubu MU, kubu Chelsea, kubu ini gitu loh. Ya. Gitu ya nggak? Jadi Passionnya nggak ada Inggris itu. Mungkin. Iya, Iya, tapi kan Southgate beda. lama, iya gak Pai? Hmm. Di Inggris kan lama. lumayan lah. 2016 gak sih? Southgate 2018 kan dia udah ngelatih tuh Piala Dunia. Piala Dunia 2 kali. Ya, Piala Dunia 2 kali, Euro 2 kali. anggap deh dari 2018 Hmm. gitu. Berarti udah 6 tahun. 8 tahun, 6 tahun. 8 6 tahun lah. Itu cuman ada tim-tim yang mungkin pelatihnya nggak terkenal tapi dia punya pembawaan bagus. Contoh Joachim Low, menurut gue dia bukan pelatih top. 2016. Ya 2016 berarti 8 tahun. 8 tahun waktu yang Ya, lama memang. Lama, sebenarnya Gitu udah loh. lama gitu, nggak ada perkembangan ini Iya. pelatih. Nah, kalau dari lu Pai ada nggak gitu harmonis makin kesini tuh Southgate tuh emang dari taktikal nggak bisa, tapi dari pendekatan juga nggak bisa. Mungkin kalau di off the field pendekatannya ya kita bisa lihat lah, kadang ada games bareng tapi kadang ada kayak sendiri-sendiri, ada Iya. ini. Cuman di dalam lapangan kita bisa lihat chemistry-nya 0. Nah, itu maksud gua. Itu kita bisa lihat dong, Ini. chemistry di lapangan itu kan kelihatan banget. Maksud gue Iya. dari tengah dari back ke midfield, dari midfield ke attack itu kayak nggak ada bahkan komunikasi aja kayak nggak ada gitu. Secara permainan apalagi kemarin Iya. kita bisa lihat Nah, hancur lebur. Pemain bintang top kayak gitu bisa ada jadi meme. Tim sebesar itu jadi meme. Bahkan dibilang yang siapa yang upload kemarin di grup yang dari jarak antara back ke depan itu terlalu far apart, terlalu Oh, jauh iya, banget iya, jauh gitu. Dan banget. itu emang di setiap game kayak gitu. Iya. Jadi transisi itu nggak pernah sukses karena bola dari defender mau maju ke ini, jauh. jarak antara Declan Rice orang pertama ini di nggak tengah mau gue. ke Bellingham, Hmm? kan Bellingham masih midfielder, Iya, masih. terlalu jauh gitu. Iya. Dan pada match semalam pun masih kayak gitu. Ya itu dia Nah, maksudnya match kan. malam lebih parah Jadi- lagi. lebih parah. Jadi yang gue bawa ini endingnya tuh semalam gitu loh. 0-0 menurut gua udah terlalu parah banget gitu Bukan loh. parah Lu nih, lagi. Jude Bellingham semua statistiknya 0, 16 kali kehilangan bola, bener-bener gak kelihatan, dan banyak pemain lain gitu loh. Makanya Iya. gue bilang Trent Alexander-Arnold itu nggak pantas dimainin sama Declan Rice. Dari awal gue udah bilang sama Basya. Karena apa? Permainannya Trent sama Rice itu sama-sama membantu serangan. Yang dimana akhirnya di tengahnya itu kosong. Punya Maino, bisa mainin Maino diduetkan sama Rice atau Trent salah satunya. Karena apa? Maino bisa membantu dari lini DMF-nya gitu loh. Jadi nggak jauh jaraknya dari back ke DMF juga. Sebenarnya kalau menurut gua ya, anggap Maino nggak main. John Stones itu sebenarnya bisa ngisi posisi itu menurut gua. Siapa? John Stones. Tapi belakangnya nggak ada. Enggak, Belakangan maksudnya untuk sekedar cover gitu loh. Dia di City tuh bisa kayak gitu maju untuk nutup. Misalnya kayak Rice sama Bellingham maju gitu. Dia tuh bisa Dia jadi nutup. pivot naik Menurut ke gua kalau CDM. Southgate ya kembali lagi kan tadi kita sepakati bahwa ya dia memang secara bonding harmonisasi jelek. Terus juga taktikal juga nggak paham gitu. Bahkan anehnya lagi Southgate dari awal Euro ini nggak masuk di akal dia nggak bawa Grealish. Foden yang dipaksakan bermain setiap permainan mana nggak ada bersuaranya. 2 Grealish and Rashford. Ya Kalau Rashford gua- masih oke lah, memang lagi Enggak. underperform. Sama Grealish juga underperform, Iya. tapi dua pemain itu selalu Rashford itu Punya selalu perbedaan di perform di Iya timnas sih, Inggris. bisa jadi kayak Dia gitu tuh juga. gua nggak tahu kenapa Rashford tuh sejelek apapun lo di MU. MU di musim itu, tapi kalau di timnas different game, different level dia Iya. mainnya selalu cepat gitu, tak counter attack, dapat ruang gol. Iya. Itu yang nggak dimilikin Inggris sekarang. Iya. Maksain mungkin Harry Foden nggak Kane. bisa juga nyalain Foden, Bellingham, terus Saka, Harry Kane mungkin. Nah, makanya gue tarik kenapa harmonisasi antar pelatih dan pemain juga bete gitu loh. Pasti instruksi yang dia mau nggak dikasih sama pelatih contoh. Iya, iya. Artinya dia bener-bener ya nih gue ikutin mau lo. Jadinya Iya. begitu. Tapi lo nggak bisa nyalain juga sih. Iya makanya. Mungkin kalau emang mau disalahin pure ya Southgate. Iya. Southgate nggak bisa ada Southgate pendekatan parah. karena Pure. pemain Inggris itu terlalu berat beban dari media. Iya. Terlalu jadi sorotan. Jadi ketika di dalam lapangan mereka itu mungkin pengen punya 1-2 passing yang enak bisa Iya. transisi ini cuman karena harus nerapin Iya. taktiknya Southgate dan mereka akhirnya jenuh juga kan setelah game pertama udah Iya. terbukti nggak sama sekali tidak ada apa-apa. Iya. Game kedua diulangin.
Ya. Game ketiga diulangin lagi. Berarti 2 kali jatuh di lubang yang sama. Iya. Dalam rentan waktu yang sangat Gak singkat. pernah belajar dari kesalahan Southgate Iya, itu. berarti Parah. pemain gue juga kadang nggak fair juga nyalahin pemain. Foden, even Bellingham, even Harry Kane gitu. Dia bukan pemain yang nggak bisa passing gitu loh. Harry Kane, Foden, kualitas Saka, Bellingham kualitas passingnya di atas rata-rata Declan Rice. Bener tadi Pape bilang harusnya mereka bisa menerapkan. Harusnya bisa. Sangat bisa. Dan Tapi satu lagi menurut gue Southgate nggak berani sama pemain yang lagi hype saat ini. Sama Jude nggak berani sama sekali dia. Diganti. nggak berani Nggak ganti. berani. Dia berani ganti 3 pemain sekaligus di game kedua. Ya. Ganti Saka, ganti Foden, ganti iya, Harry Kane. Jude nggak. Jude yang menurut gue bahkan di game itu yang wajib diganti Jude. Kemarin tetap kayak gitu juga. Yang diganti pertama si Gallagher ya. Pertama Gallagher ganti Maino. Heeh. Habis itu Palmer ganti Saka. Mm-mm. Jude tetap dibiarin aja kayak gitu. Dan terbukti secara statistik dan on field hancur. Parah. 0. Dan menurut gue gini, game ketiga lo udah lolos, ya kan? Lo udah kemungkinan besar 4 poin itu lu safe banget. kemungkinan besar lo udah lolos dan permainan lo nggak berkembang selama 45 menit. Mm-mm. Lo gambling Maino menit 45 masuk ganti Gallagher ada lah transisi udah mulai ada permainan. Kenapa harus nunggu menit 70 baru masukin Palmer, baru masukin ini? Nah, Kenapa itu nggak sekaligus aja gitu? Jebret berubah. Half time masuk Masuk second time 2 orang, 3 langsung orang. 2 masukin kayak mungkin kemarin kita lihat Kuman saat ganti Xavi Simon. Nanti kita bahas itu ya. Itu kan maksud gue dia walaupun dia dikata-katain dihujat, cuman itu loh berani gitu. Iya. Dia bisa melihat bahwa pemain gak perform 30 menit tarik langsung. Si Firman ya. Ya kalau lu inget juga 2 tahun lalu Deschamps tarik Giroud sama Griezmann karena apa? Tidak jalan. Nggak jalan langsung. Ini turnamen bos, Iya, Southgate, bukan. turnamen Southgate. Tarik dulu. Iya. Ambil kesempatan dan half time menurut gua lu dikasih waktu 15 menit ya untuk melihat gitu loh tim lu seperti apa. Parah sih. Masukin babak kedua fresh 2 pemain. Bellingham lah. mau diganti siapa, Pak? Siapa? Palmer Siapa, ganti aja. Menurut gua Hah? gini, ini sebenarnya gua mau bahas dikit sana ya. Boleh. Orang-orang tuh agak salah tangkap ya di pas bilang Saka tuh nggak tergantikan. Maksud gua tuh bukan gitu. Maksud tuh gini. Kenapa gue bilang Saka tuh nggak tergantikan? Pertama, karena kita ngomongin pelatih. Southgate ini bukan pelatih top, dia pelatih mediocre. Menurut gua Inggris akan lebih jalan ketika main pemain di posisi naturalnya. Paham nggak? Gue bukannya bilang gue nggak mau Palmer, Foden main. Gue mau banget mereka main. Tapi main di tengah, di posisi yang emang dia natural. Jadi Saka di wing, tengahnya mungkin Palmer, Foden ganti nama Bellingham apa. Kalau mau gantiin si siapa si Saka, mungkin siapa yang winger natural tuh siapa? Karena gue juga kecewa kan Rashford gak dipanggil, Sterling gak dipanggil, Grealish gak dipanggil. Mungkin kalau mereka dibawa, gue akan bilang ganti Saka. Iya. Karena ada pemain dengan profile yang sama, gitu loh, ngerti nggak? Ngerti. Jadi beda kalau misalkan pelatihnya Inggris, Nagelsmann atau siapa. Oh, gue akan bilang udah masukin semua aja, Palmer, Foden, Saka, Bellingham jadi satu. Karena apa? Nagelsmann atau pelatih-pelatih top lainnya bisa meracik tim untuk jadi balance. Gitu loh, ngerti? Dengan dia yang dilakuin di Jerman sekarang, dia ngebuang Sané, mainin Musiala sama Urich, gitu loh. Itu dan gue ngeliat Palmer kemarin main sama Maino, mainnya keren. Dan itu berjalan ya, Bagus, Musiala Wirtz itu. bagus gitu loh. Cuman kan yang gue penasaran kenapa nggak dicoba Palmer kan di tengah top nih dia. Kenapa nggak coba mungkin Bellingham yang diganti, bener Papa, Bellingham yang diganti, tengahnya Palmer and Foden, sama Saka di kanan sama Walker. Terbukti Saka di Arsenal tuh sama Odegaard sama White itu berjalan. Kenapa nggak digunain skema yang sama di situ? Ngerti nggak? Ya betul sih. Bener kan? Betul banget, betul. Yang Setuju. jauh lebih jelek daripada ini, gue nggak bilang Saka bagus ya. Saka kemarin mainnya jelek menurut gue. Terlepas dia golin offside, dia mainnya juga jelek. Gitu loh. Tapi ada reasoning kenapa Saka selalu perform di Arsenal karena ada triangle itu. Setuju. Gunain lah yang sama gitu loh. Kalau emang mau ganti ya nggak masalah. Kalau emang nggak works ganti nggak masalah. Jadi gue bukannya, lu ngerti kan maksud gue? Ngerti. Jadi bukan masalah dia nggak tergantikan, maksud gue karena dua faktor tadi, nggak bawa pemain dengan profile seperti Saka. Yang kedua emang pelatihnya emang mediocre. Gitu. Capek deh Inggris. Southgate out. Untung juga Gitu dengan hasil imbang ini Inggris peringkat 1 dia terlepas dari grup neraka. Karena semuanya 0-0. Iya enggak, maksudnya dari grup 0-0 juga. Terlempar kan dia dari grup sebelah tuh. Jadi nanti ketemu Italia di perempat final kemungkinan. Kalau misal sama-sama menang. Paling cepet. Intinya Palmer Maino harus main lah. Oke. Kita lihat ntar Southgate gimana di babak knockout karena ini babak sangat harus ambil resiko. Ini nggak membahas tren nih.
Tren Oh boleh. tren Ya, di terserah, di ya, Inggris. silakan. Nih anehnya Singkat aja. orang-orang Iya. ini media-media ini cuman ngelihat secara kekurangannya tren. Padahal tren itu lebih banyak menciptakan peluang selama 129 menit doang. Lebih banyak chance create dari semua pemain-pemain di Euro. Cuman main 129 menit. Tapi media-media mengatakan bahwa Trent Alexander-Arnold adalah pemain gagal di Inggris. Ditaruh di midfielder. Iya, pelatih. Iya. Susah Eh, juga. makanya. Kalau lihat data sih nggak ada urusan. Iya, Kita gitu. bisa bilang Nacho anggap ya ini data ya. Iya. Nacho Fernandes itu 6 Champions League. Lebih bagus dari lebih banyak dari semua Enggak, ini pemain. di sekarang ini Bukan banyak maksud tren, gua Bay. kalau lihat data kayak Iya. gitu. Cuman lo ngeliat harus whole package. Secara permainan dia tidak efektif sama sekali. Ya, Dia tidak itu sebagai efektif karena dari defensive taktiknya. midfielder. Ka- Dia keunggulannya passing, oke, passingnya bagus, top gitu. Cuman dia itu wajib untuk bertahan. Anggap Declan Rice sebagai engine ya, sebagai yang ngerebut ini. Cuman dia harus ngapain? Dia nggak bisa Nggak ngapa-ngapain lagi pas. setelah itu. Makanya gue gak setuju sama sekali tren itu Kalau dimainin emang sama lo mau Rice. chance create, jadiin dia gantiin Bellingham di depan sekalian. Itu ya. Itu yang Itu Attack, bisa jadi full jadi. attack, jadi Iya. belakang ada yang lain Iya. gitu. Ya. Terus yang seru Belanda Austria. Austria. Austria Ralf underdog Rangnick banget. menunjukkan kepada MU bahwa dia adalah pelatih masterclass. Gue di luar itu gue mau angkat topi buat Koeman. 3 game dia ngubah. Iya. 3 game, Iya. setiap 3 game Berani tiga-tiganya dia ambil dia resiko. ubah pemain kah atau taktik ya, dia ubah semua. Iya. Kemarin dia pakai Bert Gruida di kanan. Yang sebelumnya dia pakai Frimpong sama Dumfries Dumfries. bareng. Eh Ya, di sorry, luar. Dumfries 2 game. Kalau Dumfries 2 game, Frimpong itu di sayap ya, winger. Iya maksudnya bareng. Oh iya bareng ya. Bareng Iya. kan di bukan game ngeri di press lawan kanan ya. Prancis Iya, itu maksudnya untuk kan Prancis lebih kuat. Iya. Di sisi sebelah kanan lebih kuat kan karena nggak ada Mbappe. Dia pakai 2 di kanan dan efektif menurut gue Iya. Belanda itu. Dan Belanda banyak peluang di lawan Kemarin ya gue selain Koeman, Rangnick juga top banget. Iya. Itu gue lihat harusnya Inggris belajar dari dia. Iya. 4-2-3-1-nya efektif. Ketika defense jadi 4-3-3 rata. Mm-mm. Der Flat. Belanda dioyak, Van Dijk, Ake, De Vrij selalu parah. keteteran di Iya. belakang selama 90 menit. Mm. Menurut gue Rangnick Austria gue angkat topi sih. Top. Iya. Mainnya Dan kemarin emang top kita nggak ada banget. yang nyangka juga gimana dia di luar dari permainannya comeback-nya itu loh. Dia sempat ketinggalan, dia cetak Enggak gol dong. di menit. Nggak pernah ketinggalan dia. Dia on goal, Iya, on balas, goal, balas. gol, balas, Oh iya, gol. maksud gua Belanda itu kebalik, Belanda itu comeback dia tetap mau menang. Oh iya. Itu sampai Sabitzer golnya keren banget. Hmm. Nah, di luar Koeman emang sisi kanan Belanda kemarin tuh bolong banget. Parah. Dumfries nggak main. Itu Ya kemarin- mungkin gini, bener tadi Papai bilang resikonya ada tapi at least dia berani. Gitu loh. Dia berani ganti gitu dengan kondisi lawan Iya. yang tidak dilakukan oleh Southgate. Gitu. Hmm. Dia coba dia mainin Malen, dia nggak pasang siapa lagi kemarin tuh. Xavi Simon di Xavi Simon di cadangan. out gitu loh. Dan dia ketika melihat 30 menit gak jalan, masukin Xavi Simon. Iya. Van der Ven juga mana ya? Ganti Masuk kan dia? masuk Masuk akhirnya tapi Masuk. intinya enggak deh. Intinya si Hmm. Berguida, Van Dijk, Van Dijk, Price, De Vrij sama Ake. Ake. Hmm. Nah, terus Ake diganti Sebenarnya yang bagus itu Gakpo. Gakpo ya. Ya. Gakpo 3 pertandingan oke lah di Belanda. Dia selama Euro ini cetak Pemain- 5 gol dalam Pemain 9 pertandingan. Terbaik kayak Belanda, Gakpo lah. Gakpo. Iya, gue setuju. Tapi paling jelek, Bay, Van Dijk, Bay. Van Dijk parah sih. Paling jelek Van Dijk. Berarti Iya. bener kan overrated. Hah? Emang overrated. Overrated. Bukan overrated, semenjak gua masih kejadian yakin. sama Iya, Pickford iya. menurun. Iya, maksudnya gimana ya? Kita kalau mungkin man to man Van Dijk top gitu loh. Tapi selalu mencari aman gitu loh. Defender tuh jatuh, defender tuh Bukan Iya. nih gua nih. gini ya. Fa- Menurut gua agresivitas dia itu nggak sebagus itu gitu loh. Back itu harus agresif. Pertama Bang Undo, satu dia udah berumur, dia 33 tahun kalau nggak salah umurnya. PP 41. Iya, Ya, lu lihat beda, Pepe. beda, Bay. 41. Beda, apaan jangan beda? disamain. Lu Wah, lihat, tahu, lu lihat gini. game Portugal terakhir. Ntar lu, back itu prime-nya paling sama kiper paling di akhir. Jadi kepala 3 itu Justru. prime-nya back. Ya Gua kalau tahu. PP itu saingannya sama Ramos, ini bukan Van Dijk, Bay. Van Dijk itu di bawahnya mereka Van masih Dijk ya. ini nominasi Ballon d'Or, sakit apa lu? No, itu waktu tahun 2018 Nggak 19 ada. 19 20 Pak. Kalau emang dia Setelah kelas- kejadian sama Pickford 2021, itu dia anjlok langsung. Dia tuh seperti trauma gitu loh.
Tapi dari dulu gue lihat juga ya nggak berubah. Mungkin kalau dari kalau sebelum masalah fisik gue bisa terima gitu. Fisik kalau lu kena ACL lu pasti ada perubahan. Tapi dari cara permainan ya Van Dijk begitu aja dah. Nggak seagresif. sebelum terkena sama Pickford masa prime-nya gila Bang Gundo. Ya, jangan Van Dijk. prime, Li. Gue bingung sama prime Van Dijk. Apa sih orang heboh? Prime Van Dijk hanya karena UEFA. Sorry, Ballon Lo d'Or gini aja deh, lo nonton Prime Ramos, lo lihat itu back tackle itu nggak takut. Kalau Van Dijk tuh hebohnya apa media Inggris? Tidak bisa dilewatin Iya. pemain. Ya orang nggak ada. Terbukti, Pak. Ya, lo Neymar, ngebayang, lo gini. Mbappe, Lo nekel Ronaldo, enggak? Messi. Apa enggak? Lo cuma ngebayangin, ya nggak bakal dilewatin. nekel. Neymar lawan Neymar nekel dan Ya Mbappe bukan nekel. maksudnya gini Li. Satu dari 200 Gini, game Li. buat apa? Gini, Ketemunya jarang, Pak. apa ya? Jadi nekel yang dimaksud itu ya mungkin Van Dijk punya cara. Kalau lu bilang nekel Neymar, lu ingat ya kejadian Sancho berapa tahun lalu MU? Yang dia cuma nutup badan, yang dia nggak maju, akhirnya Iya Sancho itu. itu Setelah terjadi sama dan Pickford, dia dari itu dulu begitu, anjlok, Li. Pak. Dari dulu begitu. Bang Undo. Menurut gua tuh dari dulu begitu. Mungkin Enggak. dia Menurut seorang gua gini, menurut gua nggak fair lu ketika nilai defender cuma nekel apa nggak nekel. Karena defender tuh juga punya profile. Sama lu kayak Iya, striker. Ada betul. striker yang tipikal kayak Weghorst, Giroud. Ada tipikal striker yang kayak siapa? Kayak Aguero, kayak Suarez. Jadi menurut gua bagus apa enggaknya defender bukan di tackle nggak nekel, That's it. tapi dari gimana lu bisa di modern football ya, lu ngontrol pertandingan. Lu bisa nge-commanding defender. Dan itu yang dilakuin Van Dijk sebelum prime. Sebelum apa di masa prime-nya dan setelah masa prime-nya dia declining. Menurut gua Li, dia nggak nurun cuman nggak masalah fisik, tapi awareness juga menurun. Kayak kemarin golnya si siapa? Sabitzer. Sabitzer. Iya, Itu dia nggak aware. Aware. Harusnya dia maju. Nah, Dia itu kapten. diperdebatkan sebenarnya. Iya, itu. Kalau yang itu Iya, diperdebatkan. Tapi maksudnya gua nggak setuju kalau bilang Van Dijk nggak ini. Van Dijk bagus dengan emang profilnya dia. Menurut gua top gitu loh. Dan maksudnya defender kayak Ferdinand mengakui kok. Bahkan kok dia pernah bilang Van Dijk in the prime maybe better than me, dia bilang kayak gitu. Ferdinand memang Ferdinand emang kelas Iya. 2 anjing Iya. Joker. Coba, kalau kelas 2. ya, gue paham kalau lu Iya, bicara jadi- striker itu Iya. banyak role, Mat. Back itu nggak banyak role. Tapi profilnya dulu nggak bisa expect semua defender itu. Lo defender harus begitulah. Ya, Kalau striker gini, juga sorry, bisa gol sorry. sama aja. Lo enggak, begini, striker lu bisa pilih contoh dulu kalau back itu kan partnership identik. Iya. Partnership. Striker juga pernah partnership. Lu lihat Shevchenko sama Inzaghi zaman dulu. Dua profil striker yang berbeda. Gitu. Dia tahu cara permainnya tapi dua-duanya ya works untuk cetak gol. Nah, defender justru punya tugas yang lebih sempit daripada striker. Nah, iya, Menurut tapi, gua. tapi kan hasil dari apa yang dilakukan Van Dijk sama Di Matip. Liverpool coba lihat. hasilnya. Alisson pernah Golden Glove kan? Mana? Nah, itu Mana? udah. Ya itu udah, bahkan kan itu hasilnya waktu sama. penghargaannya. Iya, sama kayak striker nyetak gol hasilnya. Penghargaannya defender sama itu. waktu Van Dijk juga dapat piala pribadi apa itu Anda lupa? Gue lupa tuh satu. Ya, lupakan Van Dijk. Ya udah, Kita lupakan. balik Kita- ke kita- Belanda kita dulu. Lagi Game- ke game Belanda, maksudnya gini, yang era Koeman, Koeman mungkin bakal jadi hujatan publik Belanda. Tapi cara Oh, dia UEFA. cara dia melakukan perubahan rotasi, dia berani bener-bener tarik pemain, itu menurut gua sangat apresiasi besar dan Mewah sih, ya. pelatih seperti Southgate itu harus melihat gitu. Dan yang gue lihat juga dia selalu memanfaatkan jatah substitusi setiap gamenya gitu. Dia coba mau menit berapa. Dan pemain seperti Weghorst, dia tahu Weghorst itu bagus di super sub. Dimainin sama dia selalu super sub dan selalu punya andil gitu. Tapi kembali lagi memang Belanda dari segi lini belakang 3 game kurang solid, sehingga next nanti di round 16 besar dia tuh sebagian sama yang itu enggak Enggak, dia kalau nggak salah kanan ya. Tergantung match malam ini ya. Oh, masih belum fix berarti ya? Belum fix, kalau nggak salah belum fix ya, karena Belum ada lawan di Belanda. ya gue terakhir lihat Oke. Tapi di belum ada di ini. bagian kiri ya? nah, Belanda. masih belum tentu tuh. Enggak kan udah ada. Bagiannya Kiri udah. kan udah ada Spanyol, Kan Spanyol Jerman. udah ada Spanyol, Jerman, Portugal. Portugal, Gue nggak tahu Prancis. bakal kelempar atau enggak tuh. Dia kan peringkat 3 hitungannya. Iya kan? Oh iya benar. Peringkat 3 Oh, peringkat Belanda. 3 belum ada Belum. kocokannya Oke, ya. belum. Hmm. Nah, artinya dari segi soal mereplace pemain, Koeman Ya. sekali lagi gue benar-benar angkat topi tadi Papai bilang dia berani mengambil keputusannya, dan keputusan seperti itu sangat bermanfaat ketika lu babak ke knockout. Karena lu sudah tidak punya chance lagi untuk berjudi gitu. Ya. Terus France, France gua sih
dari yang di konten Grombol di TikTok, Instagram, gue bilang nih adalah flop tim so far. Sementara iya walaupun lolos menurut gue sangat tidak sesuai ekspektasi. Gol baru satu penalti. Gol Mbappe. satu penalti, Satu bunuh diri. satu bunuh diri. Griezmann, Mbappe, Thuram, Barcola, Giroud, Dembele, Kolomuani, dan pemain, maksudnya gini, pemainnya tuh oke semua gitu loh. Tapi semalam Mbappe sih terlalu banyak Miss. ke tepis. Iya, 2 kali by one sama Kutukan kiper. Euro. dia walaupun akhirnya cetak gol melalui penalti, tapi ya Deschamps juga apa ya, Barcola kenapa dia gambling kayaknya ya. Mainin Barcola. iya, Sama apa dia coba eksperimen. Dia eksperimen enggak karena gini, karena Tapi sorry deh, Nating tulus. gue ini dulu. Kok Giroud setahu gue kan dimainin terus. Dia kenapa nggak jadi starting di Euro ini? mungkin kok Enggak. apa udah Apa musuh usia? Karena maksudnya. Thuram. Oh, karena Thuram. Karena Thuram. Maksud gue kan strategi Deschamps itu dengan Giroud gitu loh. Dari kita tahu di 2022, di Euro 2021, Piala Enggak, yang gue 2014. lihat, yang gue enak apa? Gue ngeliat kayak Perancis ini mau mencoba ngefitin Mbappe sebagai nomor 9. Karena di Madrid dia mungkin akan jadi nomor 9 ya. Tapi selama ini gue nggak tahu. Fail. Di Perancis failed banget. Dia mungkin Ketika dia kayak gini, kayak Foden di kiri Inggris, Iya. ketika dia narik ke tengah, Mhm. tiba-tiba mainnya jadi bisa berani shoot apa ini di kiri kan mati. Mbappe kayak gitu. Ketika dia narik ke kiri, Barcola masuk ke tengah semalam, Ya. masuk tektoknya dapet, ininya masuk. Cuman ya finishingnya mentah banget semalam. Barcola apa eksperimen buat karena Dembele 2 match terakhir kurang juga kan. Jadi apa bisa jadi mungkin di pikirannya si Deschamps ini untuk long termnya Barcola gantiin Dembele kalau nggak perform gitu. Bisa Bisa. juga, tapi Barcola di kiri semalam Iya, mainnya. Barcola di kiri masalah semalam. Oh di kiri semalam. Dembele Kiri semalam. tetap kanan. Dembele tetap kanan. Itu yang jadi Oh, Yang iya. ditarik itu Griezmann, nggak Nah. dimainin. ya Griezmann, Griezmann Thuram, diganti tetap Tchouaméni, Iya. Rabiot sama Kante. Kante. Terus Kalau back mah nggak berubah ya. Back Tetap sama, Kunti, Konde, Saliba, ya menurut gue backnya Upamecano semalam, sama Theo. semalam Mainan. paling oke backnya semalam. Theo dibanding juga game salah lain. satu yang punya ini bagus. Hmm. Tapi Konate kenapa sih nih? Konate? Tahu. Dia ada berita katanya dia kena virus ya. Kenapa sih? Oh iya katanya sakit. Gak tahu tuh nggak jelas. Liverpool juga nggak ngabari Kena virus apa-apa. bodoh katanya. Fanbase Liverpool juga nggak ngasih tahu Jadi, kenapa. Cuman katanya setuju nggak sakit. kalau saat ini ya Prancis salah satu tim yang flop Iya. dalam arti kata Nggak flop secara sih, cuman ya ekspektasi Menengah. ke arah flop. Ini kalau nggak kemarin kalah atau apa, flop nih tim. kurang klinis semalam. Dembele nggak klinis, Mbappe paling nggak klinis. Kalau anggap Lawan Mbappe, Polandia yang tanpa harapan. Itu yang jadikan kan orang Polandia jahat. paham. Iya, artinya Malam. sebelum game Semalam game jahat Polandia. 2 game kalah. Dia adalah tim pertama yang memastikan untuk angkat koper dari Iya, Piala Polandia. Eropa. Yang orang banyak ekspektasi Prancis akan memberikan perlawanan yang dahsyat, ternyata Gila, tapi semalam Polandia kayak mau Iya. juara grup mainnya. Makanya Kayak perebutan juara. Wah, gila. Makanya deh, itu Polandia dia, ngasih peluang gue ini. kaget juga gitu. Kenapa lu nggak bermain tempo kayak gini di 2 match sebelumnya? Mungkin walaupun- karena Lewandowski ya. Kehadiran dia Lewandowski itu beda Kayak banget. ngaruh banget ya. Hmm. Kan dia baru main emang kemarin gitu Baru kan. kemarin. Mungkin Dua game kemarin. emang dimainin karena ya udah sebelum pulang aja. Iya. Dan Lewandowski golin di berapa game terakhir Polandia tuh, selalu golin straight. 9 apa 5 Iya. lupa gue. Sampai terakhir penalti. Hmm. Dan memang ya grup ini ternyata yang sementara secara hasil akhir kejutan ya. Dan ada satu lagi mungkin Slovenia juga lolos ya? Lolos. Slovenia. Slovenia itu Oh. Slovenia kan seri sama Inggris ya. Oh, berarti Iya, yang lolos 3 poin. Iya, yang lolos Serbia. Bye Vlahovic. Serbia nggak lolos, terus Kroasia bye bye. Bye bye. Karena nggak ada pembantaian dari Inggris. Hmm. Oh iya. Inggris ya Arab ya. Tapi Kroasia overrated gak sih? Overrated ya. Udah Gue lah. tadi membahas Bukan overrated, dia Ya, udah gua kadang timnya udah expired. expire gue. Dan gue takutnya Prancis tahun ini udah expired juga sebetulnya. Itu makanya kenapa gue ditanya alasan flop tuh Prancis udah berapa kali dengan pemain yang ini dan menurut gue kayak saatnya untuk dia berubah gitu dengan flop. Iya. Saatnya ganti pelatih sih. Zidane masuk. Kayaknya. Iya, Deschamps tuh shot yang bener loh, Southgate versi premium. Iya. Sudah fix plek. Plek ya. Cuman lebih berani sedikit. Oke aja Pak. Kalau ibaratnya kalau Inggris waktu itu menang penalti lawan Italia kan ya sama-sama lain dapat cerita trofi juga kan. ya. Iya, Lain bisa dapat cerita trofi juga kan. ya benar ya. Jadi dua manajer mediocre bisa dapat trofi. Itulah saking mewahnya skuad. Iya. Sebelum tutup soal Kroasia Itali harusnya kemarin gue di meja ini tapi gue mau coba sedikit.
Coba Tim sampaikan. ini sampaikan. bukan expire aja menurut gue ya. Emang Apa nih? eh, Itali. enggak Kroasia. Oh. Gue melihat berapa tahun terakhir orang selalu membilang Kroasia itu digendong sama Modric. Dan gue sangat tidak sepakat. Iya, tahun ini doang nggak sepakat. Bukan, gini. Yang World Cup kemarin Bukan. Modric yang gendong. Bukan, maksud gue gini, Pak. Modric itu kan terangkat di 2018 ketika runner up. Tapi pemainnya itu banyak yang sedang di prime. Iya, Mandzukic, Rebic, Rakitic, Iya. Brozovic, Kovacic, Lovren, Subasic, back-back lainnya. Setelah pemain itu pergi, nah ini tim kelihatan gitu loh. Dan Modric menurut gua tidak semenggendong itu, tapi dedikasi dan perannya luar biasa gitu. Jadi buat fans Kroasia atau fans Madrid, udahlah cukup ya, cukup udah nggak ada Iya. gendong Iya, capek. mereka fans Madrid juga. Ya Iya. udahlah, siapa Modric yang cadangan juga. Iya, jangan. Madrid. Tapi katanya man of the match kemarin. Apakah itu sebuah penghargaan aja? Enggak sih tapi. Hah? Enggak juga. Gagal sih. penalti walaupun cetak gol setelah itu. Man of the match-nya harusnya Calafiori ya. Calafiori. Harusnya. Calafiori kayak Kante kemarin. Gila Everywhere. itu. Gila itu. Asis. Ke Milan musim depan itu. Bukan masalah sih, dia di mana aja. Di mana aja dia. Dia tuh kalau dia nggak lari begitu, Liga akan terjadi gol Zakani, Li. Dia lari di Solo itu dia Kali ya. dia tarik lawan Kroasia, Ini ke ruang kosong dimanfaatkan di passing. Calafiori ke Liverpool jadi. Oh, Enggak itu depan. dia udah dia Kalau dapat Calafiori dijual Van Dijk, sumpah dijual. iyalah. Ya, makanya bagus. Dijual. Cuma Bagus. masalahnya Calafiori nggak mungkin ke Inggris. Ya, Back Italia ke Inggris, Hmm. nggak Susah, pernah susah. lihat gue. Iya sih berat juga Italia Inggris. Oke lah. Iya. Berarti kita masih ada sisa grup 3 poin. Grup 3 Grup poin. 3 poin kita sebut aja sama Portugal and the gang. Ya udah. Kita lihat tonton besok, tunggu hasilnya, oke? Thank you, Papai, Ready Sorry, Basya, Arsenal Fox. Arsenal Fox, Basya lagi. Nih Basya, si Basya paling Basya. Justice for Basya. Justice for Justice for Basya. Basya. Oke. Thank you semuanya, jangan lupa follow, like akun-akun Subscribe. Ali, Ready Story. Saweria. Terus Saweria juga yang suka ngeluh mik sumbang. Follow Gitu. Instagram gua. Lebih woy. baik jari lu buka tuh M-Banking, M-Transfer, kasih 50.000, 100.000. Bang Gundo, gitu. suruh follow Scan. Instagram Kan Bang gini, Gundo. terus udah. Suruh follow Instagram. Follow Red Instagram Sister. Ray Story karena kehilangan 3.000 Jangan followers. ngomong. Oke. Oke, thank you dan langsung let's Let's go. go. Game on Reds.